Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan mengadakan mesbah doa pagi. Pada pagi hari ini memang sebelum memulai ada tantangan dalam pelayanan pada pagi hari ini, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memberikan kemenangan, kekuatan yang baru. Baik saudara, kita akan mulai ibadah mesbah doa pagi dengan hati kita bersukacita menghadap Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap mau mengucap syukur. Engkau sungguh baik Bapa dalam hidup kami, dan inilah pujian penyembahan yang kami akan naikkan kepadamu. Dan kami izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa bagi kami. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu melimpah hidup kami, di hidup anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya Tuhan. Bapa, ku berterima kasih padamu. Ku berterima kasih. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mau naikkan syukur bersama dengan anak-anak-Mu. Ku naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang Kau beri, amin Tuhan. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur padamu Yesus Tuhan. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari Tuhan. Engkau bagi kami selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukurku, ya Tuhan, Engkau baik buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, terima kasih Tuhan Yesus, besar setia-Mu di sepanjang
besar setiamu Tuhan bagi kami, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, oh Yesus Engkau baik Bapa, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Engkau baik, kau tak pernah terlambat menolong hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, buat kuasa dan kasih-Mu selalu menyertai hidup kami. Tetap ku percaya kau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap kami bersyukur, tetap kami selalu ingin berterima kasih. Kalau kami boleh ada hari ini pun Tuhan, karena kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami tidak mau kami sesali. Kami percaya kami mau tetap terus maju menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu Tuhan, Engkau menyelamatkan hidup kami, Engkau menolong kami, dan bahkan lebih dari segala apa yang kami minta dan kami doakan. Kami mau belajar percaya, dan kami mau belajar Tuhan melihat kebaikan-Mu, terang-Mu, kasih-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus ada dalam hidup kami sampai hari ini dan untuk selamanya. Terima kasih Bapa, kami mau terus sanjung nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus yang kami sanjung dalam hidup kami, tak ada yang lain. Terima kasih Bapa, inilah pujian dan sembah kami. Haleluya, amin Tuhan. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah. Mari kita sembah Tuhan dengan hati kita, pikiran kita, cinta kita pada Yesus Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung nama-Mu, ku sanjung nama-Mu Yesus, nama-Mu Yesus dalam hidup kami. Ku sembah, kami menyembah Tuhan dalam hati dan pikiran, jiwa tubuh kami. Ya Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah ya Tuhan, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima segala kebaikan dan kasih-Mu selalu dan selalu selamanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku, Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah pujian penyembahan kami. Kami mau terus berterima kasih atas kebaikan-Mu, terlebih hari ini firman-Mu yang akan menyelamatkan hidup kami, yang membawa kami pada terang keajaiban-Mu. Haleluya.
kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan urapi kami, supaya firman Tuhan ini boleh mengubahkan hidup kami dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kali ini saudara, firman Tuhannya berbicara tentang bukti seorang memiliki persekutuan yang erat dengan Allah, ya. Kita akan baca dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima dan yang keenam, kita akan baca di sini. Allah adalah terang, ya. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu adalah terang, ya, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan, ya. Dan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran, ya. Saudara, apakah bukti seorang memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan? Yang pertama adalah hidup dalam terang, ya. Jadi bukti seorang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan, bukti yang pertama adalah ia hidup di dalam terang, ya. Saudara, dikatakan tadi Allah adalah terang, ya. Setiap orang yang bersekutu dengan Tuhan pasti hidupnya dia hidup dalam terang, ya. Tidak mungkin ia hidup dalam kegelapan, ya. Kalau terjadi demikian, firman Tuhan katakan bahwa ia berdusta, ya, dan ia tidak melakukan kebenaran. Ya, saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan, memiliki persekutuan yang intim dekat dengan Tuhan, maka tandanya adalah saudara kita hidup di dalam terang, ya. Saudara, hidup di dalam terang adalah hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran, ya. Sedangkan hidup dalam dosa itu adalah hidup dalam kegelapan, ya. Itulah hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau kita saudara memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka kita hidup dalam terang, karena Allah adalah terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, ya. Saudara, itu terdapat dalam Efesus 5 ayat 8 dan 9. Jadi setiap orang yang berbuat baik, berbuat adil, ya, hidup dalam kebenaran, hidup benar, pasti saudara ia hidupnya dekat dengan Tuhan, hidup erat dengan Tuhan, ya. Itu tanda yang utama, ya. Tidak mungkin ia hidup dalam dosa, ya saudara, tetapi dia hidup dalam kebenaran, hidup melakukan kebaikan, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, ya. Saudara, hal yang kedua yang firman Tuhan katakan bahwa saudara, kalau kita hidup memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka ada hasil, ya. Tadi dikatakan bahwa kita hidup dalam terang, hidup dalam kebaikan, dalam kebenaran, ya, ada buahnya. Karena Allah itu terang adanya,
Saudara, kita akan menjadi seperti apa di mana kita bergaul, ya. Saudara, kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan semakin baik, semakin benar, semakin kudus di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita bergaul dengan kuasa kegelapan, dengan iblis, saudara, maka otomatis kita hidup dalam dosa, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya. Ya, oleh karena itu, biarlah saudara dan saya kita tetap melekat erat kepada Tuhan, supaya saudara dan saya senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Ada buahnya. Yang kedua, saudara, tanda seorang hidup dekat dengan Tuhan, tanda yang kedua adalah, ya saudara, hidup rukun satu sama lain, ya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa, ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan jika kita hidup dalam terang, maka kita pasti hidup rukun satu dengan yang lain, ya. Karena apa? Karena Allah menyukai hidup dalam kerukunan, ya. Saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pasti kita akan hidup berdamai satu dengan yang lain, ya. Saudara, itu tandanya, ya. Sebaliknya, bila ada kebencian, sakit hati, ya saudara, dendam, maka saudara, kita masih hidup dalam kegelapan, kita masih hidup di dalam dosa, ya, dan tidak mungkin kita diselamatkan, ya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kalau engkau sedang menghadap persembahan kepada Tuhan, menghadap Tuhan, kalau ada dalam hatimu ganjalan terhadap saudaramu, ya, baik itu sakit hati, kebencian, kepahitan, maka pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, ya. Kemudian kau mempersembahkan korban persembahanmu kembali. Saudara, kita datang menghadap Tuhan kembali. Oleh karena itu, saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup rukun satu dengan yang lain, ya. Tidak mungkin orang yang dekat dengan Tuhan hatinya masih memendam kebencian, kepahitan, saudara, ya, sakit hati, saudara, tidak mungkin. Dia pasti akan segera menyelesaikannya. Dia pasti segera, saudara, mengampuni, ya, seperti Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Saudara, inilah tanda daripada orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang bersekutu erat dengan Tuhan, ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya, ya. Oleh karena itu, saudara, ya, segeralah kita pergi berdamai, ya, selagi masih ada kesempatan. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia tidak akan berlama-lama memendam kebencian, sakit hati, ya saudara, dendam. Dia tidak akan, bahkan dia tidak akan menyembunyikan itu dalam hatinya, tetapi dia segera menyelesaikannya, ya saudara, dengan saling mengampuni. Mulai dari diri kita, saudara, kita boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya saudara. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tanda orang yang hidup dekat dengan Tuhan, saudara, dia akan berdamai satu dengan yang lain, hidup rukun satu dengan yang lain. Dan firman Tuhan katakan, di mana ada kerukunan, di sanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat-Nya dalam hidup saudara dan saya, ya. Hal yang ketiga, saudara, tanda atau bukti seorang hidup dekat dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang erat atau intim dengan Tuhan,
Yang ketiga adalah hidup terbuka dan jujur di hadapan Allah. Ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatannya. Ya, saudara, inilah bukti seorang memiliki hidup persekutuan yang erat dengan Tuhan. Hidupnya terbuka, hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, tidak dia sembunyikan, tetapi dia boleh terbuka di hadapan Allah, karena dia tahu bahwa dia berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Ya, saudara, bahkan yang tersembunyi di dalam batin pun Allah itu tahu. Ya, oleh karena itu saudara, selesaikan ya segala dosa-dosa kita, bahkan yang tersembunyi dalam batin. Biarlah kita menyelesaikannya di hadapan Tuhan, sehingga pada hari kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, karena Dia akan menghakimi kita, bukan hanya perbuatan kita, tetapi apa yang tersembunyi dalam batin kita, Tuhan akan menghakimi kita. Ya, karena itu pergilah berdamai satu dengan yang lain, hidup rukun satu dengan yang lain, hidup terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan dan keadilan. Saudara, hidup dalam kekudusan, karena Allah itu adalah terang. Dan setiap kita anak-anak terang, kita pasti hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kita pasti hidup dalam kebaikan, tidak membalas yang jahat dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Biarlah saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan, hidup terbuka dan jujur di hadapan-Nya, saudara ya. Kemudian kita boleh hidup rukun satu dengan yang lain ya. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, mengubah hidup saudara dan saya, supaya semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, semakin hidup kita diubahkan oleh Tuhan ya. Saudara, kita akan menyanyikan satu pujian. Kita menyanyikan satu pujian. Ku sanjung namamu Yesus, sembah namamu Tuhan, Engkau layak terima pujian. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Saudara, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, hatinya terbuka, hatinya jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Dia tidak menyembunyikan dosa. Sebaliknya, dia mengaku di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dan dia tidak mau berlama-lama untuk memendam kebencian, kepahitan, sakit hati. Dia tidak akan berlama-lama untuk menyembunyikan dosa. Dia segera terbuka di hadapan Tuhan. Selagi ada kesempatan, selagi kita hidup bernafas,
Baiklah, kita mengaku segala dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami. Ampuni kami ya Tuhan, segala kesombongan kami, Tuhan, yang selama ini kami, kemunafikan kami, yang selama ini kami menyembunyikan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau saat pagi hari ini Engkau menegur kami ya Tuhan, mengingatkan kami, maka kami akan berbalik dan bertobat. Mohon pengampunan-Mu agar hidup kami boleh dipulihkan dan terutama mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Pulihkan hidup kami. Pulihkan Tuhan hidup kami, persekutuan kami dengan Tuhan, persekutuan kami dengan sesama kami. Pulihkan kami ya Tuhan, dan kami mau mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Kami mau hidup berdamai satu dengan yang lain, hidup dalam kerukunan Tuhan, karena kami adalah anak-anak terang, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, ulurkan tangan-Mu, menyembuhkan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Yang dalam kekurangan Tuhan buka jalan, hingga langit Tuhan membuka dan memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang dalam pergumulan masalah dalam rumah tangga, dalam studi Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, kiranya Tuhan memulihkan kami. Kalau ada dosa Tuhan ampuni kami, pulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa bagi bangsa negara kami. Kami berdoa dijauhkan dari segala terorisme, radikalisme Tuhan, yang ingin memecah belah bangsa ini ya Tuhan, yang ingin memanfaatkan masa-masa pemilu ini ya Tuhan untuk membuat keonaran, perpecahan bagi bangsa. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, lepaskan damai sejahtera, dan Tuhan berikan hikmat Tuhan bagi Tuhan aparat keamanan bangsa kami ya Tuhan, kepala negara dan setiap kepala pemerintahan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, supaya Tuhan berikan hikmat dalam menjaga setiap pulau-pulau di negara kami, supaya tetap aman dan tentram sampai masa pemilu selesai, dan Tuhan menetapkan seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa ini ya Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ini doa kami. Kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara diberkati, saudara bisa share kepada yang lainnya, bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.